Shalom. Shalom. Saya minta tolong kalau ada kursi di depan Anda kosong, Anda maju. Kalau ada kursi depan Anda kosong, Anda maju. Ayo, saya tunggu. Semuanya. 5 kursi ke belakang gak usah diisi. 5 kursi ke belakang gak usah diisi. Bisa ngitung nggak? 5 kursi di belakang nggak usah diisi. Maju lagi, maju. Ayo, yang di sebelah kiri saya. Ayo, maju lagi. Sebelah kanan saya. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Saya tunggu. Saya ini pengkhotbah tamu berani ke depan. Anda tuan rumah nggak berani ke depan. Berarti saya kurang ajar dong. Iya, kalau ibadah Bapak Ibu, biasakan duduk paling depan. Kalau ada makan-makan, biasakan duduk paling belakang. Kayaknya nggak rela. Shalom. Apa tema kita hari ini? Lu nggak disosialisasi? Apa tema kita hari ini? Penggemar atau pengikut? Anda mau tema ini atau kita mau ralat lagi? Karena tema ini menyakitkan. Halo. Karena tema ini menyakitkan. Anda akhirnya tahu Anda sebenarnya penggemar atau pengikut. Dan mayoritas, saya ulangi, mayoritas orang di gereja, maafkan saya, tidak sedikit para hamba Tuhan bukan pengikut, penggemar. Makanya Tuhan jauh-jauh hari sudah berkata, banyak yang terpanggil, itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetarlah baca ayat itu, karena itu pasti digenapi. Kalau Anda akhirnya tidak terpilih, jangan kaget. Kalau lu kaget, gua jadi kaget. Karena jauh hari sudah Tuhan ingatkan. Bukan baru-baru, jauh hari sudah Tuhan ingatkan. Dan salah satu Anda, saya kasih tahu Anda, salah satu Anda yang akan kecewa kalau Anda nggak ada gairah disiplin baca Alkitab. Yang malas baca Alkitab tolong tersinggung. Halo, jangan bodoh melihat sesuatu yang serius. Sakit kanker tidak serius, malas baca Alkitab serius. Tapi jujurlah, mana orang lebih tekun berdoa terhadap sakit kanker atau terhadap malas baca Alkitab? Ngeri kan? Ngeri. Sebenar-benarnya orang gereja banyak nggak berubah. Halo, mana orang lebih mudah tidak terlambat? Ke gereja atau ke bandara? Udah pasti. Ayolah, Anda harus bersyukur kalau Anda ke gereja, ditelanjangi kemunafikan Anda, itu berarti Tuhan sayang sama lo. Yang ngeri lu malas baca Alkitab, suka kesembuhan. Gak nyambung itu. Itu horor, lebih ngeri daripada teroris. Benar. Ya jujur lagi, jujur. Mana orang lebih sungguh-sungguh dengan segenap hati berdoa untuk tidak terlambat pesawat atau tidak terlambat ke gereja? Ampuni dia. Karena dia kaya rohani. Ini saudara, dari hal-hal yang simpel sebenarnya di gereja itu nggak banyak orang rohani. Saya ulangi, orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis, penjahat. Mereka kalau kena kanker sedih nggak? Orang Kristen kalau kena kanker sedih nggak? Sama ya, jangan lupa itu sama. Orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, penjahat, ateis, komunis, termasuk tokoh politikus idola Anda, Fadlizon Faryamsa. Oh benar ya, penggemar sana. Nggak apa-apa. Maafkan saya, kalau mereka sakit kanker sembuh, sukacita nggak? Kalau Anda kanker sembuh, sukacita nggak? Sama. Saya bingung kalau gereja menekankan kesembuhan. Sama. Nilai-nilai dunia, nilai-nilai umum lagi ditekankan di gereja. Akhirnya gereja mayoritas penggemar, bukan pengikut.
Lebih berani. Yang saya sebut tadi, entah agama pun dia, agama apapun atau dia siapapun dia, suka nggak membalas kejahatan dengan kebaikan? Jawab dong. Suka nggak membalas kejahatan kebaikan? Orang gereja suka nggak membalas kejahatan kebaikan? Enggak juga. Enggak juga. Jadi beda Kristen dengan agama lain, tahu nggak? Hanya di casing. Hanya di casing, nama Tuhannya beda, nama tempat ibadahnya beda, cara ibadahnya beda, kelakuannya sama. Ini Anda bersyukur sebelum Anda meninggal dengar firman hari ini. Amin. Supaya kalau tahun depan lu meninggal agak beres hidup. Ayolah, khotbah yang membuat orang semakin taat sama Tuhan lah. Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Ada kemungkinan, karena ada aspek kemungkinan. Kemungkinan di sebelah kiri lu persis tahun depan meninggal. Kemungkinan di sebelah kiri lu persis tahun depan meninggal. Kemungkinan di sebelah kanan lu tahun ini meninggal. Kemungkinan yang suka nunjuk-nunjuk bulan ini meninggal. Anda gagal fokus mengerti pengikut kalau Anda nggak bertanggung jawab setiap hari. Anggaplah hari ini hari terakhir bagi hidupmu. Karena ntar malam pun kita bisa mati. Kenapa lu tadi pagi nggak baca Alkitab? Karena lu bukan pengikut. Kenapa Anda di gereja lompat-lompat haleluya semangat menyanyi? Karena lu penggemar. Halo, kayaknya nggak cocok lu undang saya khotbah. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya, supaya enak lu masuk nerakanya. Alah, Kristen gagal fokus. Lu ke gereja sakit sembuh atau nggak sembuh nggak penting. Makanya nggak usah penekanan itu. Keinginan lu dikabulkan nggak penting. Lu mengenal Tuhan dan meninggalkan dosa itu penting. Ini penting. Maka saudara yang kekasih, Anda harus ngerti. Ketika saya datang ke rumah sakit Darmais, sakit apa di sana? Bu, sakit kanker apa? Kanker rahim, Pak Pendeta. Oh ya? Apa kata dokter? Nggak ada harapan hidup. Wow. Yang benar, Pak Pendeta, nggak ada harapan hidup. Wow. Jadi gimana respon ibu? Pak Pendeta, ketahuilah, biarpun nggak ada harapan hidup, saya tetap beriman sakitku sembuh. Amin. Itu iman atau bukan? Itu iman atau bukan? Bukan. Mayoritas orang bilang itu iman. Inilah seringkali salah kaprah. Saya beriman sakitku sembuh, itu bukan iman. Makanya saya berani katakan, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup lo. Yuk, berani jujur dong. Anda rata-rata sarjana kan? Saya peringatkan Anda, orang Kristen tidak boleh mati berpikir kritis. Nggak boleh. Sepanjang tujuannya mencintai Tuhan. Anda jangan berpikir kritis untuk menjatuhkan orang, jangan. Tapi sepanjang Anda mau mencintai Tuhan. Karena Tuhan memfasilitasinya. Apa kata Tuhan? Ujilah setiap roh. Kritisi. Ini benar atau enggak nih firman Tuhan? Harus berani. Jangan iya kalau salah. Sebenarnya mental-mental kayak teroris banyak di gereja. Pokoknya bumi datar nih pokoknya. Jangan pokoknya. Ini penting supaya Anda ngerti siapa Bapak beriman. Jawab dong. Anda tahu nggak terminologi kata Bapak di situ? Terminologinya konotasi apa? Biangnya beriman. Kalau lu mau belajar beriman pada Abraham, itu baru jelas. Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Jawab, itu perintah atau janji? Itu bicara menerima atau memberi?
Bukan di situ imannya Abraham. Berikutnya, Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Lebih spesifik, yakni Ishak. Karena Abraham sempat buka cabang. Iya, bukan Ismail, Ishak. Lu nyambung gak sih? Berikutnya, dipertajam, yang kau kasihi. Halo, kalau kita punya anak yang kita kasihi, wajarlah kita punya rencana indah sama dia. Apa kata Tuhan? Sembeli dia bagiku. Halo, itu perintah atau janji? Itu bicara menerima atau memberi? Itu iman. Waraslah pemahaman Anda. Iman itu bukan bicara menerima, iman itu bicara memberi. Waraslah iman Anda. Khotbah kayak gini kurang populer, tapi inilah khotbah. Sudah terlalu banyak kita dikelabui. Tuhan, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat nggak sehat, konflik atau nggak konflik sama pasangan, aku tetap bangun pagi baca Alkitab. Itu belajar iman. Yang begitu iman. Saya beriman sakitku sembuh, bukan iman. Itu keinginan lo. Saya beriman tahun ini saya punya jodoh, itu bukan iman. Aduh Kristen. Aduh susah Kristen ini. Maka itu nggak banyak yang orang sungguh-sungguh percaya dalam Tuhan, itu nggak banyak. Biarpun berapa gajiku, tetap ku berikan perpuluhan. Itu bicara memberi atau menerima? Itu iman. Amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat dulu. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Benar. Bicara memberi, berkorban itu iman. Makanya rata-rata orang Kristen gak beribadah. Karena ibadah yang sejati bukan bicara menerima. Ibadah yang sejati di atas memberi, yaitu apa? Berkorban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lu cocok atau nggak cocok nggak penting. Cocok nggak cocok sama Tuhan itu penting. Jagal kus, jangan gagal fokus. Fokusnya ini berkenan di mata Tuhan atau enggak. Datang ke gereja yang sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak, itu bukan ibadah. Lama-lama itu gunung kawi. Catat baik dong. Khotbah kayak gini kurang populer. Konsekuensinya nggak diundang lagi nggak apa-apa. Karena fokus kita kebenaran kok. Yuk kita buka Alkitab yang sangat terkenal, Lukas pasal 17. Kayaknya beberapa wajah mulai menderita saya lihat. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara yang genap, ayat terakhir kita bersama-sama. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Sudah dapat saudara? Judul perikopnya apa? Yuk kita gantian, cermati ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Lanjut. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan bersyukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
bersama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, ketangkap. Khotbah ini seharusnya merubah paradigma seseorang melihat iman. Cuman orang lihat ini, haleluya, sembuh semuanya. Lah kenapa fokusnya sembuh? Fokusnya bukan sembuh. Fokusnya pembelajaran iman yang benar. Saya tanya Anda, 10 orang sakit kusta, berapa mereka yakin Yesus menyembuhkan mereka? Semua. Lebih berani, 10 orang sakit kusta yakin Yesus sembuhkan, makanya mereka semuanya datang. Berapa yang sembuh? Semuanya. Berapa yang beriman? Kenapa kalian gak ngerti iman? Yakin sakit sembuh, dengar baik-baik ya. Yakin sakit sembuh, bahkan sembuh pun bukan gambaran iman. Kenapa nggak cukup cerdas orang-orang melihat sederhana begini cerita yang Tuhan berikan kejadian yang sesungguhnya? Yakin sakit sembuh, bahkan sembuh pun bukan gambaran iman. Kenapa di gereja puji Tuhan imannya menyembuhkan dia? Bukan sembuh ukuran iman. Jawab, kalau sembuh itu bicara menerima atau memberi? Menerima. Sudah menerima mereka sembuh, 10-10-nya sembuh, menerima, mereka pulang dengan sukacita. Tidak jalan. Teringat satu orang ini, ngabur gue nih. Dia teriak suara nyaring, bukan gembira, tapi menjerit. Tuhan gak layak aku, makanya dia tersungkur. Apa dibalik tersungkur? Proskuneo. Aku gak mampu menyanggah badanku. Aku hancur hati daripada Engkau Tuhan. Aku persembahkan hidupku bagi Engkau. Itu iman. Itu iman. Sakit sembuh jangan lagi dianggap iman. Catat baik-baik. Khotbah kayak gini kurang populer. 10 sembuh, 9 masuk neraka. Nggak ekstrim tuh. Aduh, Kristen kok fokusnya sembuh. 10 sembuh, 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, mati lo nanti malam. Lihatlah. Sebenarnya. Iya, jangan mati dulu baru insaf, expire. Anda lihat. Ekstrim, kalau 1 masuk neraka, 9 masuk surga, agak mending saudara. 5 masuk neraka, 5 masuk surga, agak mending. Kenyataan kagak, ekstrim. 9 masuk neraka, 1 masuk surga. Makanya itu momentum bagi Yesus mengubah mindset murid-muridnya, mengubah paradigma dan tata nilai murid-muridnya dengan pertanyaan retoris, karena bisa mereka jadi penggemar bukan pengikut. Pada akhirnya berapa di antara murid Tuhan Yesus penggemar? Jawab dong. Ya malam sunyi senyap. Pada akhirnya dari antara murid Tuhan Yesus berapa penggemar? 1. Aduh. Who is he? Profesor Doktor Teologi Yudas Iskariot. Oh, profesor doktor loh dia. Tahun ini saya 36 tahun mengajar sekolah teologi. Banyak murid saya yang doktor-doktor. Murid saya banyak doktor. Murid Tuhan Yesus langsung tuh mah profesor doktor. Yesus langsung ngajar loh. Nyambung nggak? Yesus ngajar langsung bisa masuk neraka. Apalagi model kayak lo. Ayo dong. Kristen aduh gregetan lihat sendiri. Lu ketawa nyambung kan? Kalau nggak nyambung capek saya khotbahnya. Murid Yesus langsung aja bisa masuk neraka, apalagi model kayak lo kayak gua. Jangan-jangan kita juga penggemar, bukan pengikut. Ironis. Tuhan Yesus tanya murid-muridnya dengan pertanyaan retoris. Tahu pertanyaan retoris apa artinya?
pertanyaan yang gak butuh jawaban. Lu renungkan, lu tarik ke diri lu. Itu pertanyaan. Apa kata Tuhan Yesus ketika mereka pergi dan satu kembali? Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Berikutnya apa? Di manakah yang 9 orang itu? Artinya, supaya mikir muridnya, kesembuhan bukan jawaban. Ciri utama Kristen bukan kesembuhan. Catat baik-baik dong, supaya mental dukun kita tuntas. Aduh, Tuhan sayang sekali sama Anda, makanya dengan firman ini. Walaupun nanti Anda nggak undang saya lagi, nggak apa-apa. Pokoknya Anda udah dengar nggak? Iya, ini akhir zaman, saudara. Di manakah yang 9 tadi? 9 lagi? Tuhan tanya itu bukan Tuhan nggak tahu. Tuhan tanya itu supaya lu renungkan. 9 itu binasa. Supaya Petrus dan kawan-kawan berpikir, kesembuhan bukan ciri pengajaran Kristen. Kesembuhan bukan ciri utama kehidupan Kristen. Itu Kristen. Pertobatan, tingkah laku yang benar, itu ciri utama Kristen. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Kesembuhan tanpa perbuatan mati. Penyembahan bahasa roh tanpa perbuatan mati semuanya. Lihatlah Kristen di kelakuannya, saudara. Kalau lu ke gereja bohong tetap jalan, lu penggemar bukan pengikut. Kalau lu ke gereja melayani tetap lu suka berzina, buka situs porno, lu bukan pengikut, lu penggemar. Ini khotbah masih sepertiga. Mau kita ubah temanya? Karena menyakitkan ini. Kristen banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mayoritas orang ke gereja kejar mujizat, nggak kejar kebenaran. Apa bedanya dengan Gunung Kawi? Orang rata-rata ke Gunung Kawi cari mujizat, bukan kebenaran. Kalau Anda masih main-main dalam berpacaran, Anda masih sulit memberikan perpuluhan, Anda gak ada gairah untuk berubah kelakuan menjadi teladan, lu penggemar, lu gak pengikut. Ini penting sekali. Maka penggemar itu fokusnya dia suka sama seseorang karena seseorang itu cocok sama saya. Ya siapa sentrisnya? Saya. Asal sepanjang cocok, nggak cocok, gua mundur. Saya itu penggemar. Orang suka ikut Yesus karena penyembuh. Nah itu penggemar. Orang suka Yesus sekarang buat 5 roti 2 kan bisa makan 5.000 orang. Haleluya, lompat-lompat. Kalau itu penekanan, lu penggemar. Tapi suka nggak lu Yesus berkata, barang siapa ikut aku sangkal diri? Mulai nggak suka. Padahal itu pengikut. Mayoritas orang gereja nggak suka sangkal diri dan pikul salib. Suka kesembuhan, suka berkat-berkat. Ini harus Anda uji diri Anda. Sebenarnya Anda penggemar atau tidak? Pengikut atau tidak? Ini penting sekali. Penggemar itu sentrisnya diri dia. Maka Alkitab kita, saudara, yuk, konsentrasi. Alkitab kita, saudara, dibagi banyak bagian. Tergantung dari sudut pandang mana. Tapi secara etika praktis, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Dibagi berapa bagian? Lebih keras? Apa itu? Jangan terlalu keras, salah. Catat. Jangan lupa sampai mati ya. Jangan lupa sampai mati. Perintah dan janji. Ulangi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji?
Mana sukai orang gereja? Ngeri kan? Kaya rohani ini orang. Teman-teman, mirip-mirip dengan di belakang. Kaya rohani. Terima kasih untuk spontanitasnya yang salah. Rata-rata orang suka janji Tuhan. Yuk, Anda mulai dewasa, Anda mulai berani mengkritisi supaya Anda menjadi pengikut. Catat baik-baik. Rata-rata di gereja sekarang nggak banyak pengkhotbah, yang banyak motivator. Iblis seperti malaikat terang, artinya saking canggihnya dia, Anda nggak tahu itu iblis. Iblis seperti malaikat terang, ialah pakai ayat. Jangan lupa pakai ayat. Makanya kalau lu malas baca Alkitab, selesai lo. Lu lah punya karunia tajam, karunia ditipu. Ada karunia tajam sekarang. Iblis seperti malaikat terang. Kita kira kita ikut Tuhan, tapi bukan. Sehingga Amsal katakan, ada orang sangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Itulah yang mengerikan sekarang. Iblis seperti malaikat terang, khotbahnya janji-janji Tuhan. Catat baik-baik itu, catat baik-baik dong. Pengkhotbah yang benar, khotbahnya perintah Tuhan. Beda sekali. Ditambah lagi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan katanya, atau pendeta-pendeta berani berkata apa? Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Cuma ikut-ikutan, amin, amin. Ini mengerikan. Kenapa mati berpikir kritis lo? Saya klaim janji Tuhan, saya klaim. Emang lu pernah bayar premi? Ngeri-ngeri lo. Ngeri sekali. Pengajaran itu lebih ngeri dari teroris. Catat baik-baik dong. Sama saya teroris itu nggak menakutkan. Kalau saya di sini rupanya ada bom, meledak, makin cepat masuk surga saya. Nggak pernah takut saya dengan itu. Saya takut kalau saya khotbahnya janji Tuhan. Catat baik-baik. Beriman sama janji Tuhan itu gampang, dan itu bukan gambaran iman. Lu percaya nggak janji Tuhan? Ya percaya, karena itu bagian dia, dan dia tidak pernah ingkar janji. Masalahnya jadi pertanyaan, lu percaya nggak perintah Tuhan? Selesai. Selesai kan? Yang beriman itu pada perintah Tuhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan yakin sembuh. Mana paling enak? Ya janji Tuhan lebih enak. Karena nggak ada unsur sangkal diri janji Tuhan. Jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, itu perintah atau janji? Lu beriman nggak di situ? Itu iman benar, wanas lo. Saya beriman sakit sembuh, itu mah gampang. Biarpun istriku cewek sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Itu iman. Ketawa lu mengandung penderitaan. Ini salah kaprah sudah. Makanya pengkhotbah yang benar, yang berzina dan berzina, yang pemalas bertobat loh, itu pengkhotbah yang benar. Siapa sakit sembuh, itu bukan pengkhotbah yang benar. Makanya pengkhotbah yang menekannya perintah mulai banyak nggak diundang karena nggak menyukakan si aku. Ayo dong. Penggemar itu fokusnya si aku, pengikut itu fokusnya Tuhan. Beda sekali. Siapa sih nggak suka sakit sembuh? Semua suka. Nggak percaya sama Yesus pun suka. Siapa nggak suka berkat melimpah? Semua suka. Makanya sekarang gereja-gereja paling senang itu janjinya. Apa itu? Tarararara, na 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 na, tadadadam, tararararam, tararararam, tadidadidad. Suka banget, karena itu mengenakan lo. Padahal intinya itu bukan di situ. Ayolah, jangan pura-pura nggak nyambung lah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mana yang enak?
Semuanya ditambahkan yang enak. Jangan beriman di situ, beriman ke kalimat pertama. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini, supaya lo jadi pengikut. Walaupun kalau Anda nggak rela, ganti temanya. Halo, pengikut itu taat sama Tuhan atau Tuhan taat sama dia? Iya, ayo dong, jujur. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak nggak cocok dengan kita daripada cocok, biar kau tahu. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak nggak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada nggak cocok. Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis masuk tangan kanan, itu cocok banget. Itu cocok banget. Jangan nipu lah, munafik. Itu cocok banget. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, waduh nggak cocok sekali. Ada ngelawan di sini. Berkatilah yang mengutuk engkau. Itu semuanya perintah. Waraslah kita sekarang Kristen ini. Mumpung Anda bisa nanti masih diberikan kesempatan Tuhan hidup, lu kasih contoh yang benar bagaimana pengikut. Fokus pengikut bukan janji Tuhan. Fokus pengikut perintah Tuhan. Ini penting sekali. Orang dapat janji-janji Tuhan di bumi ini belum tentu masuk surga. Orang yang taat pada perintah Tuhan pasti mencapai garis akhir. Makanya yang kita perjuangkan bukan supaya sakit sembuh. Nggak usah 2 puasa sakit sembuh lah. 2 puasa lah supaya lu taat sampai mati. Itu baru keren. Aminnya 1 orang. Yang lain mulai ngelawan mukanya. Halo, banyak orang Kristen belum mendengar kebenaran yang murni ini. Lu bisa dengar, bukan lagi istimewakan. Masalahnya, lu mau berubah atau kagak, itu lain cerita. Itu pilihan lu. Catat baik-baik. Saya punya supir. Ketika khotbah di Mabes Abri, saya bilang gini, Mas, saya pelayanan sekitar 1,5 jam. Ya Pak, kenapa Pak? Di mobil ada kemoceng. Sebelum kau nongkrong, ambil, bersihkan debu-debunya mobil. Paling 10 menit. Lakukan itu. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan dia atau kesukaan saya? Ngerti? Kalau lakukan, catat ya Mas ya. Kalau lakukan gitu terus konsisten 1 tahun, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan dia? Waras dong pengajaran kita. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Janji Tuhan, kesukaan manusia. Fokus lu dengan saya, kesukaan Tuhan, perintah Tuhan, selesai. Baru lu pengikut. Kenapa di gereja khotbah janji Tuhan? Karena sentrisnya manusia, not theos, bukan Tuhan. Itu sekarang di gereja-gereja fokusnya bukan Tuhan, fokusnya kita. Ditambah lagi, kalau kau berikan persembahan kau dibalas 60 kali 100 lipat, itu ngawur lagi tuh. Halo, itu ngawur. Berikanlah persembahan kau dibalas 60 kali 100 lipat, itu ngawur. Mengutip firman tanpa ngerti. Halo, catat baik-baik. Lu memberi bukan supaya diberi. Lu memberi karena telah diberi. Jangan dibalik-balik lah. Saya interogasi rentenir. Kenapa kalian suka rentenir? Iya Pak, rentenir itu bunganya 40%. Hah? 40%? Iya. Kami pinjam 1 juta, bulan depan harus kembali 1.400.000. Maling lu sih bilang. Jahat banget, rampok. Pantas lu bilang menjijikkan mental-mental seperti ini. Makanya kami bertobat. Oh puji Tuhan. Di gereja lebih jahat dari rentenir. Lu persembahan 1 juta, nanti kembali 60 juta. Itu berapa bunganya? Rampok lu semua. Aduh Kristen, saya seringkali sedih saya dengar. Tapi jemaat, haleluya. Gimana kok nggak nyambung? Rentenir aja jahat, apalagi model begini. Lebih jahat lagi. Kita memberi bukan supaya diberi. Sesat. Kita memberi karena telah diberi. Amin. Maka pemberian lo itu pernyataan syukur. Kok lebih rohani lagu dunia daripada lagu lo? Lagu dunia apa?
kasih ibu kepada beta tak terhingga. Kadang-kadang sepanjang udah ganti ya. Sepanjang masa lanjut hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lebih rohani daripada gereja. Memberi supaya dapat kembali. Ngawut hanya memberi, tak harap kembali. Itu kasih yang tulus begitu. Begitu saya khotbah, datang gembala di mana saya khotbah, Pak Ridwan, berikutnya kita batalin pelayan. Kenapa? Saya nggak setuju pengajaran Bapak. Maksudnya, kan ada hukum tabur tuai. Saya bilang, kok makin bodoh loh. Maksud Pak Ridwan, siapa yang lo nabur? Tuhan atau lo? Jangan ucapkan gitu sama Tuhan. Lu sesat. Maksudnya apa? Nanti Tuhan balik. Aku sudah mati untuk lu. Kok lu belum mati-mati? Selesai semua. Ya Kristen, fokus lu siapa? Tuhan atau diri lo? Makanya banyak pendeta penggemar, bukan pengikut. Catat baik-baik dong. Kalau kita melayani supaya memperkaya diri, itu penggemar. Kalau kita diberkati supaya makin banyak jiwa dimenangkan, itu pengikut. Makanya bahaya sekali kalau kita melayani Tuhan untuk menumpuk kekayaan. Itu ngeri sekali. Rata-rata di Alkitab orang-orang yang ikut Tuhan itu rata-rata sederhana. Bukan nggak banyak duit, tapi dipakai untuk menyenangkan. Yohanes Pembaptis mana pernah ke Susite? Mana pernah ke Din Tai Fung dia? Makannya belalang dia. Artinya nggak ke restoran saat itu. Mana pernah nginep di hotel bintang? Dia di hotel bintang 1000. Di padang gurun banyak bintangnya. Di situ sederhana saudara. Saya dengan beberapa hamba Tuhan diundang KKR di Manado. Hamba Tuhan yang satu lain telepon saya, Pak Ridwan, Bapak, saya dengar kan ikut jadi pembicara di Manado. Ya kenapa? Ketelan. Kenapa ketelan? Masa pesawat kita Lion Air? Loh, emang kenapa? Pak, sekelas kita Lion. Oh, saya nggak ada kelas-kelasan. Kok sampai begini mental kita? Saya bingung. Kalau gara-gara jenis pesawat lu nggak mau layani, Yesus yang kukenal siapa? Saya sendiri. Catat baik-baik. Kalau saya khotbah lu nggak kasih persembahan, lu undang lagi tetap saya datang. Karena bukan karena gue harus melayani. Karena saya bersyukur Tuhan menyelamatkan saya. Itu saya melayani. Makanya saya khotbah apa adanya, walaupun nggak diundang lagi. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Karena saya nggak tertarik uangnya. Saya nggak tertarik uangnya. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Ada orang kaya masih? Dia saya. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Karena saya nggak tertarik uangnya. Saya tertarik jiwanya. Sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Akhirnya menderita loh. Ada orang miskin nggak sini? Gitu ya. Sama orang miskin kok lebih keras lagi. Kenapa? Supaya jangan sempurna penderitaan dia. Udah miskin gak bertobat lo masuk neraka. Penderitaan kok berseri. Ngeri banget. Makanya saya ngomong sama jemaat saya, kalau lu niat gak bertobat selama-lamanya, tolong jadi penjahat besar. Supaya sebelum masuk neraka agak enak sedikit. Iya. Coba lo niat gak bertobat, penjahat kecil nyolong motor, ya sebelum masuk neraka lo digebukin, dibakar. Udah semi neraka lo. Kalau lu niat gak bertobat, tolong koruptor triliunan, tolong saya sarankan. Kalau lu niat gak bertobat seumur hidup, tolong korupsi triliunan. Supaya agak enak sedikit hidup lo sebelum masuk neraka, agak enak dikit. Daripada lu niat gak bertobat, nyolong 50.000. Ya. Belum sempat beli bakso digebukin ya. Tapi saya ingatkan Anda, kalau Anda niat pengikut Tuhan, habis-habisan dong. Jangan nanggung. Orang Islam sembahyang subuh lu ngorok, sakit. Iya. Untung gua nggak Tuhan. Kalau gua Tuhan langsung sedang petir sambarnya orang. Biar kosong. Kristen sok akrab. Tuhan sedih loh kalau lu malas baca kitab. Tuhan sedih loh. Tuhan sedih loh kalau nggak ada gairah bangun pagi baca kitab. Tuhan sedih sekali. Lebih sedih lagi
udah dengar khotbah hari ini, besok lo masih malas baca kitab. Itu dablek namanya. Orang tersinggung lah. Jadi pengikut itu bicara taat pada kesukaan Tuhan, perintah Tuhan. Penggemar suka dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti cocok sama lo. Perintah Tuhan rata-rata nggak cocok sama kita. Pria yang sudah menikah angkat tangan. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang supaya dia tahu. Orang tahu lu jangan, nggak bisa ditaksir lagi lo. Oke. Wanita yang sudah menikah angkat tangan. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang lo. Iya, supaya lu nggak bisa naksir lagi kan. Jangan niat buka cabang lah. Catat baik-baik, catat baik-baik. Pria, ada nggak perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu? Ngerti gak? Kenapa Tuhan perintahkan itu? Karena itu kesukaan Tuhan. Lu mengasihi istri lu nggak ada kaitan dengan kelakuan istri lu. Waraslah pemahaman lu. Lu mengasihi istri lu nggak ada kaitan dengan kelakuan istri lu. Itu kaitan ketaatan sama dia. Biarpun istriku cerewet, Pak Pendeta, sampai mati pun dia cerewet, lu tetap mengasihi dia. Itu nggak ada amin. Kalau begini nggak ada amin. Gua tahu mental lu penggemar, bukan pengikut. Saya mengasihi istri saya nggak tergantung kelakuan dia. Maaf. Walaupun istri saya berzina, saya tetap mengasihi dia. Lu tahu nggak pecundangnya mental orang menceraikan pasangannya yang berzina? Kritis dong. Lu kan sarjana rata-rata. Rata-rata apa ini? Gue demen liat lo. Catat baik-baik. Kalau istri saya berzina, jawab, jahat nggak dia? Kalau istri saya berzina, dia ikut tuntunan setan nggak? Tolong arahkan saya. Sebaiknya saya tertarik mengambil keputusan dipengaruhi perzinahan istri, dipengaruhi kejahatan istri, atau tetap dipengaruhi Tuhan. Sebaiknya tertarik dipengaruhi mana? Kenapa lu cerai? Karena lu tertarik dipengaruhi kejahatan istri, pecundang. Ayo dong. Kenapa saya tetap mengasihi istri? Saya tertarik perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak pernah salah. Kasihlah istrimu. Ya, saya kasih. Ada orang lagi kami bina, tetap ngotot cerai. Pak Ridwan, istri saya berzina, tetap cerai. Lah kenapa jangan cerai? Nggak masuk akal. Lu kan suka baca kitab. Saya tanya kamu, saya bilang, berapa orang dalam Alkitab disuruh motong anak? Jawab dong. Ada yang tahu nggak berapa orang? Cuman satu. Nuh tidak pernah. Ayub pun nggak pernah suruh motong anak, walaupun dia menderita. Nggak pernah motong anak. Musa paling nggak. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya paling tinggi. Ketika Abraham lakukan, dia sebut bapak beriman. Musa bukan bapak beriman, Ayub bukan bapak beriman, karena tingkat kesulitannya tinggi. Saya tanya kamu, berapa orang Tuhan suruh, hai suami kasihlah istri? Jawab dong. Jutaan semua suami. Kenapa? Jauh lebih ringan daripada motong anak. Nggak waras pemahaman lu. Jauh lebih ringan mengasihi istri yang berzina daripada motong anak. Kalau Abraham taat, kenapa lu nggak taat? Karena fokus lu bukan menyenangkan Tuhan. Karena lu penggemar bukan pengikut. Selesai. Rata-rata orang di gereja, bahkan kebanyakan hamba Tuhan, penggemar. Catat dong baik-baik. Makanya bersyukur Anda malam ini dapat tema seperti ini. Walaupun tetap saya tawarin mau diganti atau kagak. Pengikut itu fokusnya kesukaan Tuhan, walaupun bertentangan dengan akalan kita, pikiran kita, kesukaan kita. Makanya nggak ada syarat lain untuk jadi pengikut. Sangkal diri, pikul salib, selesai. Itu lifestyle, itu ciri utama Kristen. Sakit sembuh nggak ciri utama, harta berlimpah nggak ciri utama. Ini supaya Anda ngerti Kristen yang sebenarnya. Dan sekarang sedang dikaburkan dengan khotbah-khotbah yang sangat menyedihkan.
Karena iblis sekarang demonstrasi bagaimana semua gereja seolah-olah ikut Yesus padahal kagak. Licik sih, lebih licik daripada kau bayangkan iblis itu. Kalau lu nggak punya tingkat pengenalan akan Tuhan secara benar, lu nggak ngerti lu lagi sesatkan. Lu nggak ngerti. Kayaknya ikut Tuhan, padahal kagak. Ikut Tuhan artinya taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan kepada perintah. Mana yang kita taati? Janji atau perintah? Ya pasti perintah dong kita. Masa janji kita taati? Janji nggak kita taati, janji kita terima. Yang membuat kita setia, perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Ini supaya Anda ngerti, Alkitab begitu jujur membukakan kebenaran. Cuman orang baca, sepanjang sentrisnya diri dia, nggak ketangkap itu. Nggak ketangkap itu. Tapi kalau dia sentrisnya Tuhan, pasti ketangkap. Makanya banyak sekali khotbah-khotbah tentang sakit sembuh, harta berlimpah, Tuhan akan menjawab pergumulanmu. Paling banyak sekarang di gereja. Karena sentrisnya bagaimana menyenangkan lo. Bukan bagaimana menyenangkan Tuhan. Sehingga ada tokoh gereja di situ punya istri simpanan, nggak pernah ditegur perzinahannya. Karena dia kaya, konglomerat. Sehingga kalau di gerejanya konglomeratnya nggak ke gereja, waduh rasa kehilangan. Kalau orang miskin nggak ke gereja, aduh mungkin udah pindah dia. Selesai, ringan saja. Lu ketawa nyambung nggak? Tuhan sayang sama lo supaya lo dimurnikan pemahaman lo. Perintah dan janji. Ulangi. Perintah dan janji. Mana kesukaan Tuhan? Mana kesukaan manusia? Berarti kan? Dan Anda tahu, dalam Tuhan tidak anti janji. Saya ulangi, tidak anti janji. Tapi jangan janji itu jadi tujuan. Perintah tujuan, janji itu akibat. Saya membuat janji pada prioritas kemudian, bukan anti janji, prioritas kemudian. Perintah itu prioritas utama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kan kalimat pengakibat. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu kan kalimat akibat. Anda masih bagus kan pelajaran bahasa Indonesia kan? Kalimat akibat bergantung sama pengakibat. Kenapa lu hafal akibat, pengakibat kagak? Kan ngawur. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Ada iklan, ada apa? Belilah Mercy seharga 2 miliar atau lebih. Itu perintah atau janji? Perintah. Perintah dong, kan kata kerjanya belilah. Nggak bagus bahasa capek gua. Belilah Mercy seharga 2 miliar atau lebih. Itu perintah atau janji? Maka kamu dapat hadiah motor seharga 100 juta. Itu perintah atau janji? Yuk, apa jadinya lu datang ke showroom Mercy? Ketemu kepala penjualnya. Papa, katanya dapat hadiah motor 100 juta ya? Iya, kalau beli Mercy. Jadi fokus lu apa? Beli Mercy. Anda bilang apa? Maaf Pak, saya nggak tertarik beli Mercy, saya mau hadiah motornya. Bingung nggak? Dia liatin lu agak lama. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau lu nggak beli Mercy, sampai kapan lu pun nggak dapat motor. Anda mulai emosi. Jangan pemaksaan ya. Mulai marah lo. Jangan papas, nggak boleh maksa, nggak bener lo. Pemaksaan. Orang saya nggak mau beli Mercy, saya mau motor. Mulai mengkerenyet dia. Dan dia lembutkan suaranya. Karena dia tahu yang dia hadapi ini orang stres berarti. Pak, maaf Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau nggak beli nggak bisa, maaf ya Pak ya, nggak bisa. Anda makin naik darah. Saya tuntut ke polisi, saya tuntut. Makin mengkerenyet berkelipat lagi nih. Dia lembutkan lagi suaranya. Karena dia tahu siapa yang dihadapi, orang gila. Anda tahu nggak? Sedang dibentuk jemaat bodoh-bodoh kalau fokusnya janji Tuhan. Janji itu akibat. Pengakibatnya perintah, taat. Maka kalau kau baca Alkitab, langsung catat perintah-perintah Tuhan, lu mau jadi pengikut Tuhan. Kalau lu baca Alkitab, lu langsung catat janji Tuhan, lu penggemar, bukan pengikut. Catat beda. Beda sekali. Maka kritisi lagi, mana yang kita lakukan
Perintah atau janji? Jadi kalau Anda lihat semua Alkitab, ada fokusnya yang Anda ngerti nilai. Contoh, Lukas 11 ayat 27. Anda hafal nggak? 27-28. Orang yang berbahagia, lanjut. Enggak hafal ya? Lanjut, berduka cita. Aduh. Satu orang baca ayat 28. Hafal dong ayat ini. Apa katanya? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang apa arti memelihara? Dua kata kerja memelihara. Yosua 1:8. Apa memelihara? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Catat dong, kritisi. Yang berbahagia, kembali lagi tadi Lukas. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah yang mana? Firman Allah perintah, karena firman Allah yang kita pelihara. Apa itu? Yang kita renungkan, kita lakukan. Perintah yang kita lakukan. Jadi firman Allah ini bukan bicara janji, bicara perintah. Karena yang kita lakukan. Ngerti? Jadi Anda perhatikan. Berkat dan kutuk itu bicara fokusnya perintah atau kagak. Ayo dong. Kok orang Kristen hafal janji Tuhan lupa perintah Tuhan? Makanya banyak orang Kristen di gereja yakin Yesus menyembuhkan, tapi tetap malas baca Alkitab. Kan kacau. Tuhan suruh baca Alkitab tiap hari, lu nggak mau. Tuhan suruh memberikan perpuluhan, lu nggak mau. Tuhan suruh balaslah kejahatan kebaikan, lu nggak mau. Begitu lu liburan ke Singapura, lu balik nyuruh Tuhan. Tuhan, kami mau ke Singapura, lindungi kami. Iya bos, kata Tuhan. Karena Tuhan babulo. Rata-rata orang di gereja berbabukan Tuhan, bukan bertuhankan Tuhan. Kenapa dia Tuhan kita? Karena dia menebus kita. Berarti kita harus taati dia, bukan dia yang tak sama saya. Ngacok khotbah penekanan jadi Tuhan. Kalau penekanannya jadi Tuhan, Tuhan objek, lu subjek. Kalau khotbahnya perintah Tuhan, Tuhan subjek, lu objek. Lo ngerti gak sih? Makanya banyak lagu-lagu sekarang yang tanpa sadar lagi nganggur. Nyanyi terharu-terharu, Tuhan mendengarnya mengharukan. Gak memuji nama Tuhan, menyakiti Tuhan ya. Apa itu? Yang ku pegang. Lanjut. Ngeri kan? Perintahnya gak hanya janji Tuhan dipegang. Karena Tuhan babulo. Dianggap itu lagu rohani, padahal sama sekali gak rohani. Berapa kali saya ketemu pengarang-pengarang lagu? Kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Banyak lagu-lagu tentang kata-kata sama Tuhan. Karena perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Konsekuensi ditebus, lu dibeli. Lu dulos, dia kyrios. Lu budak, dia Tuhan. Bukan dia budak, lu Tuhan. Kok lu pegang janji Tuhan, bukan perintah Tuhan lu pegang. Catat baik-baik. Sampai mati pun lu lupa janji Tuhan gak ada masalah. Sampai mati lu lupa janji Tuhan gak ada masalah. Karena itu bukan masalah lu, itu masalah Tuhan. Kenapa kita gak ada masalah kalau lupa janji Tuhan? Karena Tuhan gak pernah lupa janjinya. Karena itu bukan bagian lu. Tapi kalau lu lupa perintah Tuhan, selesai. Karena status lu penggemar, bukan pengikut. Ditambah lagi ada lagu bagus, tapi ditutup dengan lagu yang menyedihkan. Apa itu? Karya terbesar, lanjut. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Lanjut. Sakit orang Kristen. Dia bukan harta, lu yang harta. Halo. Semulia-mulianya harta, catat baik-baik. Semulia-mulianya harta, harta tetap kita pakai atau kita dipakai harta? Makanya lu suka pakai Tuhan tapi nggak mau dipakai Tuhan. Dia bukan harta. Makanya bobot kita apa? Yang tak ternilai, lanjut. Yang ku dan ku Yesus engkau. Mana pernah Tuhan dimuliakan dengan dikagumi dia?
Tuhan nggak membutuhkan kekaguman Anda, Dia butuh ketaatan Anda. Saya pernah lihat berlian terbesar di dunia. Saya pernah lihat di televisi. Gue ngomong jujur, lu ketawain. Berlian Ratu Elizabeth. Oh, karatnya besar sekali tuh. Saya tanya Anda, itu kagum kita? Ratu Elizabeth pun kagum. Tapi saya tanya, Ratu Elizabeth tak ikut dia atau berliannya ikut Ratu Elizabeth? Selamanya harta itu ikut kita, bukan kita ikut dia. Makanya nyanyian itu harus dirubah apa? Engkaulah Raja yang kutinggikan, yang kuagungkan dan kumuliakan. Yesus Engkau kutaati. Itu waras. Itu waras. Ayo dong. Sekarang lagu-lagu banyak sekali. Udah lu malas baca Alkitab, lu tetap berantem suami istri, lu ada dosa masih lu ulangi, lu nyanyi terharu-terharu. Yang ku pegang hanya janjimu. Oh, malaikat bilang, Tuhan gue samper gak nih? Bener, gue samper gak? Iya, lu memang babu dia apa? Tuhan aja maha sabar, jangan-jangan. Lu kenapa? Dia berulang udah bertahun-tahun ini Tuhan. Jangan, kata Tuhan. Lu kenapa Tuhan kau sabar sekali? Jangan. Ntar ku utus hamba kau di Tonuta Barat khotbah di situ. Bertobat dia. Jangan tepuk tangan dulu karena dialog malaikat ada. Oh, jadi bertobat? Iya. Maaf Tuhan, apalagi kalau nggak bertobat gimana? Sambar aja. Sambar aja. Kenapa khotbah nggak membawa kita pada perubahan? Karena kita penggemar. Kenapa khotbah membawa kita berubah dan makin bertobat? Karena kita pengikut. Maka dengan sederhana, saudara, lihat, penggemar itu ukurannya cocok atau nggak cocok sama saya. Sederhana, penggemar itu dia bicara sentris diri. Dia menyukai apa yang dunia sukai. Sakit sembuh dunia sukai, berkat melipat juga dunia sukai, balaslah kebaikan gak dunia sukai, gak sukai. Jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, itu dunia gak sukai, gak disukai dia. Kan rata-rata orang Kristen pulang dari gereja, adiknya maki dia balik maki juga. Istrinya maki dia balik maki juga. Memang sebenarnya lu penggemar kalau begitu. Tuh ngelawan muka lu. Orang-orang seperti ini fokusnya menerima, bukan memberi. Itu penggemar. Orang-orang seperti ini tinggal tunggu waktu, pasti kecewa. Tinggal tunggu waktu aja. Kenapa ada hamba Tuhan, ribuan jemaatnya, banyak mujizat dilakukannya, akhirnya ditinggalkan istrinya, dan dia kumpul kebo sama pendoanya. Karena sebenarnya penggemar dia, tinggal tunggu waktu, dan itu bisa terjadi pada Anda dan saya. Kalau nggak mulai setiap perkara yang kecil. Siapa lebih kuat Anda daripada orang itu? Nah, jangan merasa lebih kuat lah. Tapi kalau fokus lo jadi Tuhan, lo akan terjadi seperti itu. Karena orang-orang penggemar sebenarnya berubah hanya di casing, dalamnya nggak berubah. Orang bisa lu bohongi, Tuhan nggak bisa lu bohongi. Dan orang seperti ini gampang kecewa. Konflik sedikit di gerejanya pindah, konflik sedikit pindah, karena nggak cocok sama saya. Sentrisnya diri dia. Lain dengan pengikut itu yang diikutinya bukan soal cocok nggak cocok sama saya. Ini benar, walaupun nggak cocok sama saya, dia benar. Makanya saudara, saya ingatkan Anda, jangan tertarik sama temen yang suka muji-muji. Jangan. Tertariklah sama teman yang berani negur Anda. Memang nggak cocok, tapi itu menolong Anda. Mulai ngelawan lagi muka lu. Kalau yang suka muji-muji, lu makin suka. Lu super bodoh. Catat baik-baik. Jangan pura-pura nggak dengar. Lu super bodoh.
Jangan tertarik pujian orang. Apalagi bapak-bapak yang sudah menikah, jangan tertarik pujian istri orang. Sempurna banget bodoh lu itu. Lu pakai referensi lagi sama istri lu waktu bertengkar. Emang biar lu tahu ya, banyak ibu-ibu kagum sama saya. Itu kesurupan. Bodoh. Lu pakai referensi itu. Termasuk ibu-ibu, jangan tertarik pujian suami orang. Jangan tertarik. Jangan lu pakai referensi itu untuk suami lu. Tahu nggak Pak? Bapak banyak mengagumi gue itu keibuan. Ya kesurupan lo. Ngerti? Ada dua pria, ada berapa pria? Sahabat, pria A dan B. Pria A menikah, pria B belum menikah. Kagum sekali sama istrinya si pria A. Ya bersyukur lo, beruntung lo punya istri itu keibuan. Iya kata pria. Iya lembut banget istri lo. Iya, asal dipuji terus. Sabar, penuh pengertian lo. Aku kalau boleh punya istri kayak istri lo. Iya. Iya. 15 tahun kemudian pria A sakit keras, nggak ada harapan hidup. Dipanggil pria B. Bisa nggak kau kabulkan permintaanku? Ada apa? Boleh nggak kau menikah dengan istriku? Loh kok bisa begitu? Ya supaya lu tahu penderitaanku. Kebanyakan orang bodoh-bodoh. 15-20 tahun yang lalu, setiap hari Sabtu banyak nelpon saya. Salam perintah Tuhan, salam satu. Pak, besok kan hari Minggu. Ya kenapa? Besok Bapak khotbah di mana? Ya dari mana? Dari mana? Kami ibu-ibu dari Surabaya. Loh, dengan khotbah di gerejamu dong. Pak, kami suka sekali khotbah Bapak. Enggak. Dengan khotbah. Pak, Bapak itu kebapaan. Enggak, saya kekakean. Siapa lu bisa muji gua? Lu ketawa nyambung nggak? Setiap pujian orang mentahin. Kan dia nggak pernah jadi istri gua. Lu kalau tahu jadi istri gua, tanya sama si Homilin, yang punya istri manusia langka itu, tanya sama dia, saya kebapaan atau enggak. Sama istri saya tanya, jangan sama perempuan lain. Lu kan kalau gua sebentar. Lu termasuk orang bodoh kalau menikmati pujian orang. Lu penggemar bobotnya. Hanya sintem, hanya percikan lu suka. Ini yang sering kali terjadi di kalangan pendeta. Sama istri kasar, sama istri orang lemah lembut. Saya bilang lu tebar pesona lo itu. Makanya jangan kagum khotbah bagus. Jangan kagum pendeta banyak mujizatnya, karena itu bukan ukuran rohani. Kagumlah sama pendeta setia sama istrinya. Senantiasa menjaga kekudusan dan suka berkorban. Dan kelihatan di kelakuannya. Ada kelemah lembutan, rendah hati, buah rohnya nyata. Itu ukuran rohani. Mujizat banyak bukan ukuran rohani. Saking bukan ukuran rohani, pada zaman akhir Tuhan berkata, banyak orang teriak, Tuhan, 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 aku banyak mengusir setan. Aku banyak bernubuat, aku banyak melakukan mujizat. Semuanya itu dalam bentuk kata kerja terjadi. Bukan nggak terjadi. Tapi Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kau, kau pembuat kejahatan. Bukannya hamba Tuhan sederhana, bukan hamba Tuhan biasa, kejahatan. Karena gagal fokus kita. Makanya jangan merasa rohani kalau orang bilang rohani. Merasa rohanilah kalau memang Tuhan bilang kau rohani. Maka belajar jujurlah ketika kita baca Alkitab. Tuhan, masih banyak nggak kemunafikanku Tuhan? Tuhan, ada nggak kelakuanku yang masih menyakiti hatimu? Supaya kita jadi pengikut. Maka bagian terakhir, pengikut itu pasti ada perubahan kepada yang benar. Penggemar itu nggak berubah terus, kayak berubah ya. Berikutnya, pengikut itu pasti berdampak karena berfungsi terang dan garamnya. Penggemar batu sandungan ya. Tinggal tunggu waktu, batu sandungannya. Biarpun banyak khotbahnya, tinggal waktu. Loh, ini orang lagunya bagus-bagus, banyak lagi. Cerai, kawin sama. Ngeri banget. Banyak sekarang, mulai ditelanjangi orang. Maka pulanglah dari tempat ini, fokus Anda perintah Tuhan. Karena pengikut itu bicara menyukakan hati Tuhan. Maka perintah Tuhan representatif kesukaan dia.
Itu tidak bisa instan. Mulai dengan yang kecil-kecil. Setiap perkara yang kecil, mulailah kuat dalam kerohanian yang gak kelihatan. Kalau lu bangun pagi jam 4, kepagian ya? Setengah 5 lah. Kepagian juga. Mau disambar petir lu. Kalau lu bangun jam setengah 5, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik nggak konflik sama istri atau suami, lu bangun, mama bangun, apa sih pak? Ayo kita baca. Apa sih kemarin man? Iya mama, ayo kita baca Alkitab. Kalau lu baca Alkitab capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik atau apa, tetap lu baca Alkitab, itu dilihat orang nggak? Itu yang murni. Kuatlah dalam kerohanian yang nggak kelihatan, supaya lu nggak goyah. Lu lihat nggak gedung-gedung tinggi di sekitar Semanggi sini? Lihat kan? Kelihatan nggak gedung-gedung tinggi? Kelihatan kan? Tahu nggak kekuatan gedung itu di mana? Kelihatan nggak pondasinya? Kekuatan gedung yang kelihatan terletak di yang nggak kelihatan. Kekuatan yang kelihatan terletak kepada yang nggak kelihatan. Coba lu malas baca Alkitab, lu kan penggemar, tebar pesona. Tapi kalau capek nggak capek, tetap lu baca Alkitab, lu menyembah. Kalau itu kuat, ada dasar rohanimu jadi kelihatan. Kalau saya lihat gedung-gedung dibangun, kalau di pagar itu tanah areal mau dibangun, lama saya yakin ini tingginya pasti 20 tingkat ke atas. Karena makin lama makin dalam tuh. Makin lambat kelihatan jadinya. Kerjaan pondasi itu lebih lama sekali. Tapi begitu jadi, begitu naik, cepat sekali. Maka saudara, jangan rohani munafik. Mulai bagus lu di rumah tangga, bagus lu baca firman Tuhannya, lu nggak malas di rumah, lu nggak bohong dengan di rumah, lu nggak main-main dalam situs porno, homoseks, lesbian, mulai hal-hal yang tidak populer yang dalam tekuni. Lu bisa worship leader atau singers nggak jadi ukuran, lu bisa khotbah atau nggak khotbah nggak jadi ukuran. Tapi lu kalau bisa menyenangkan Tuhan dengan hal-hal yang nggak populer, maka berikutnya saatnya kau diperlihatkan udah nggak goyah. Fokus lu nggak diri lu, kemuliaan bagi Dia. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Bangkit berdiri, tepuk tangan lebih keras lagi. Pemain musik maju ke depan. Mataku, amin, tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu. Ku membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan dengan iman dari hatimu yang paling dalam. Mataku, haleluya, tertuju pada, amin, amin Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu.
mana 2-3 orang sepakat dalam namamu, di situ Engkau ada. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Firman ini tidak ditujukan kepada di sebelah kami. Firman yang kami dengar bukan ditujukan buat pasangan kami atau orang lain gak datang. Tapi firman ini tertuju pada diri kami, Tuhan. Tuhan, bukan kebetulan tema hari ini pengikut atau penggemar. Kasihanilah kami, Tuhan. Fokus kami bukan lagi apa yang harus kami terima. Karena sebenar Kau katakan di kayu salib, sudah selesai. Kau sudah korbankan segala-galanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada lagi yang tinggal. Maka pendekatan kami kepada Engkau, Tuhan, apa yang harus kami lakukan buat Engkau, Tuhan? Pendekatan umat tebusan sebagai dulos atau hamba, menyenangkan hati Tuannya. Karuniakanlah anugerah kemurahan yang mulia atas setiap kami, Tuhan, supaya pendekatan kami kepada Engkau bukan bicara kesukaan kami harus Kau kabulkan, tapi kesukaan-Mu yang tersirat dalam perintah-perintah-Mu harus kami kabulkan. Oleh karena itu, Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur hari ini, secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami, Tuhan. Jika ada paradigma kami, tata nilai kami, mindset kami dalam mengikuti Engkau salah selama ini, ampuni kami, Tuhan. Ubahlah kami, Tuhan, sehingga fokus kami bukan lagi janji-Mu, karena itu dampak. Fokus kami perintah-Mu, Tuhan. Dapatkanlah kami habis-habisan taat, apapun harga yang harus dibayar, nyawa sekalipun, dapatkanlah kami taat sampai mati. Taat dan taat. Karena tidak ada statement hidup ini menyatakan Engkau Tuhan selain ketaatan. Tidak ada statement yang berbobot melalui hidup ini mengakui Engkau baik dan benar selain ketaatan. Tidak ada statement melalui hidup ini yang berbobot mengakui Kau nomor satu, Kaulah segalanya selain ketaatan. Latihlah setiap mereka, Tuhan, taat setiap perkara yang kecil. Jangan ada lagi mereka anggap tidak serius malas baca Alkitab itu. Mari latihlah mereka, Roh Kudus. Pimpin, hibur mereka, siapkan mereka untuk taat dari perkara paling kecil. Materikan firman ini. Jangan biarkan kami pulang tanpa perubahan ya Tuhan. Maka wajarlah orang sekitar kami, adik kakak, orang tua, istri, suami sekitar kami menikmati perubahan-perubahan ini, sehingga sisi rumah kami sangat diberkati. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.